Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang anak-anakku semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir di ruang pertemuan kita pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat ya? Sehat. Kalau sehat, coba angkat jempolnya, ya. Angkat jempolnya. Angkat 2 jempolnya. Bagus ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan, laksanakan 3M ya. Apa itu 3M? 1. Pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. jaga jarak. 3. Cuci tangan ya. Mencuci tangannya pakai air yang mengalir ya, dan pakai sabun. Selama berapa detik? 20 detik ya. Itu. Jangan sampai mencuci tangannya cuma sebentar sehingga nanti virusnya nggak mati gitu ya. Baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat yang telah Allah berikan, yang terkaruniakan kepada kita, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Pak memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Fajri sudah memimpin doa teman-temannya. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya anak-anakku semuanya, tadi pagi Bapak sudah mengirimkan tautan ya, situs belajarnya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Di sini ada laporan kehadiran pagi. Nah, anak-anakku bisa mengisi dengan nama peserta didik, pukul berapa kamu bangun, kemudian aktivitas lainnya yang ditanyakan di sini. Kamu sudah isi ya pagi ini. Selain itu ada juga bahan dan media pembelajaran. Nah, dari sini kamu bisa membaca dan melihat bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan di sini, bisa kamu buka. Kemudian ini adalah tombol untuk pertemuan virtual kita, sudah Bapak siapkan di sini. Kemudian untuk tugas-tugas juga bisa diunggah di sini. Kemudian ada evaluasi pembelajarannya juga. Nah, karena kamu sudah mengisi LKPD ya, Bapak ingin memeriksa pemahaman awal kamu. Kita laksanakan pretest terlebih dahulu ya. Bapak memiliki sebuah pretest. Nah, kita coba uji kemampuan awal kita atas materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, ini adalah kuisis yang sudah Bapak buat. Kita mulai ya. Kita mulai permainannya. Soalnya cuma 5 ya. Oke. Coba. Soal pertama. Perhatikan gambar, ini adalah contoh rantai makanan yang terdapat pada ekosistem apa? Ayo, siapa yang cepat? Siapa yang bisa menjawab dengan cepat? Yang warna apa jawabannya? Warna apa? Warna biru ya. Kita coba betul apa salah nih? Kita lihat. Iya, ternyata benar jawab.
kamu sudah mendapatkan nilai tertinggi. Nah, pretestnya bagus. Nanti ini adalah menjadi pengetahuan awal bagi kita. Baik, anak-anakku semuanya, karena kamu sudah bisa mengisi pretest, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Tadi pagi Bapak meminta kamu untuk menyiapkan makanan yang bisa kamu tunjukkan. Ayo. Nah, biskuit ya, Sipa ya. Oke. Lalu Devina, apa itu Devina? Devina apa ini? Belimbing. Gavin bawa apa Gavin? Gavin bawa apa? Sebutkan Gavin, apa itu? Bapak nggak kelihatan. Kentang. Goreng kentang. Iya. Bagus ya. Gavin bawa goreng kentang. Fajri, bekalnya apa nih? Bapak ingin tahu. Sebutkan Fajri. Naiknya dinyalakan. Hah? Goreng ayam. Mana nggak kelihatan ayamnya? Ke kamera bukan ke layar. Ya, oke. Bagus ya. Haidar, apa bekalnya nih? Bekal pagi hari ini? Nugget, Pak. Nugget. Oke, ya. Terima kasih sudah memperlihatkan bekal kamu pagi ini. Nah, kenapa sih Pak harus bawa makanan? Karena materi pembelajaran kita ada hubungannya dengan makanan. Jadi makanan-makanan yang kamu perlihatkan tadi adalah salah satu komponen dari rantai makanan. Ada yang konsumen tingkat 1, ada yang produsen. Nah, kita akan pelajari itu ya. Kita akan pelajari tentang rantai makanan. Baik, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan bahan tayangnya ya. Inilah materi pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang ekosistem di tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Supaya kita belajarnya semangat, Bapak meminta kamu untuk melakukan tepuk semangat dulu, oke ya? Supaya belajarnya kita semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih semuanya sudah semangat ya. Selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari dan apa sih manfaatnya? Nah, coba di antara anak-anakku semuanya, ada nggak yang tahu apa sih manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini? Supaya apa kita belajar? Hah? Apa? Nah, ini Bapak tampilkan aja ya manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan kalau kita belajar dengan serius, kita belajar dengan penuh motivasi. Manfaatnya adalah kalau kita bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan, maka kita bisa belajar lebih cepat. Kok bisa belajar lebih cepat? Kenapa? Ya karena pokok pikiran adalah esensi. Oh, esensi apa itu esensi? Pokok pikiran adalah inti ya, inti dari paragraf. Sehingga ketika kita bisa menentukan pokok pikiran, maka secara tidak langsung kita sudah memahami ilmu pengetahuan dengan cepat ya. Cara belajar yang baik adalah dengan menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan. Belajar selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ini Bapak minta coba Devina bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Vina, baca yang keras. Memberikan pokok pikiran dalam bacaan teks fiksi tentang rantai makanan dengan cermat dan iya, udah ya. Nah, itu tujuan yang pertama, membedakan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi tentang rantai makanan dengan cermat dan kritis. Lalu yang selanjutnya anak-anakku semuanya, tahapan kegiatannya ini yang akan kita laksanakan. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada
kerjasama ya, mengisi LKPD sudah kita lakukan ya, melihat tayangan video juga sudah. Ini adalah tahapan-tahapan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian berikutnya kita mulai ke diskusi anak-anakku semuanya ya. Nah, kita akan mulai diskusi. Yang pertama kita akan mendiskusikan pokok pikiran dari bacaan non-fiksi. Sini Bapak perlihatkan, ini jawaban dari Fajri. Nah, coba Fajri, bacakan Fajri. Paragraf 1, padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Terus? Paragraf kedua, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf ketiga, urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut Paragraf 4, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Oke, itu jawaban Fajri. Terima kasih Fajri. Dan silakan Haidar, coba dibacakan. Dari sini nih, pokok pikiran. Pokok pikiran dari paragraf 1 adalah rantai makanan, Pak. Iya. Terus berikutnya? Pokok pikiran dari paragraf 2 adalah rantai makanan yang ada di lautan, Pak. Di lautan, bagus. Lalu yang ketiga? Pokok pikiran dari paragraf 3 adalah agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen ke-1. Konsumen ke-1 harus lebih banyak dari konsumen kedua, Pak. Oke, terakhir coba bacakan Haidar, paragraf keempat. Pokok pikiran dari paragraf 4 adalah komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Oke, nah ini kan belum dikasih nilai ya. Nah nanti Bapak kasih nilai di sini. Nilai paling besar adalah 25. Nah, nanti kita lihat jawaban Haidar nih, benar apa tidak, kita diskusikan bersama-sama. Untuk mendiskusikannya, coba kamu lihat di layar, ini ada bacaan. Nah, inilah bacaan yang kemarin Bapak kirim ya, baik itu melalui foto maupun melalui tautan di Sway. Coba kita lihat. Paragraf pertama. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, jadi ada peristiwa saling memakan ya. Tuh. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, tadi Haidar menjawab bahwa pokok pikirannya adalah rantai makanan. Nah, jawabannya ini sudah betul ya. Jawabannya sudah betul, cuma kurang lengkap ya. Jika dilihat ini harus lebih rinci lagi ya Haidar ya, dan yang lainnya juga sama. Coba perhatikan. Di sini kalimat utamanya ini tidak ada kalimat utama yang menuliskan secara jelas di mana sih kalimat utamanya. Nah, jadi pokok pikiran ini tersirat, tidak tersurat ya, tidak tertulis jelas. Sehingga kita harus merangkumnya dulu. Kira-kira apa sih yang dibicarakan di paragraf pertama ini? Ya, paragraf pertama ini membicarakan tentang rantai makanan, betul tadi yang disampaikan oleh Haidar. Tapi harus lebih rinci lagi. Kira-kira ini rantai makanan di mana coba? Di ekosistem apa? Kalau ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung elang, kira-kira ini ekosistemnya di mana?
Ada yang bisa Sawah. menjawab? Oke, tepat sekali di sawah. Jadi, jawaban yang lengkapnya adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Itu ya, jawaban lengkapnya ya, Haidar dan yang lainnya. Silakan dicatat ya di buku tulisnya masing-masing bahwa pokok pikiran paragraf pertama adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, karena jawaban Haidar sudah benar tapi kurang lengkap, Bapak kasih nilai nih. Nilainya 20. Oke. Bagus. Lalu paragraf kedua. Di lautan, nah di sini sudah ada kata di lautan. Ini berarti sudah bisa ditebak kira-kira rantai makanan di mana ini? Rantai makanan pada ekosistem. Ekosistem apa ini? Ada yang bisa jawab? Ini rantai makanan pada ekosistem apa? Ayo. Haidar. Tadi jawaban Haidar di lautan ya. Kira-kira jawabannya betul tidak? Fajri. Coba Fajri. Fajri, jawaban Haidar betul tidak? Betul, Pak. Betul, oke ya. Jadi jawaban Haidar sudah betul ya. Rantai makanan di lautan. Nah, karena jawabannya benar, Bapak kasih nilai nih 25. Oke. Itu ya. Nah, sekarang paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Kira-kira kalimat pertama ini kalimat utama atau kalimat penjelas? Kira-kira menurut Haidar ini kalimat penjelas ya, sepertinya karena Haidar memilih kalimat yang terakhir. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Nah, sebenarnya kalimat pertama tadi adalah kalimat utama ya, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Itulah pembahasan kita mengenai LKPD yang pertama. Sekarang coba kita buatkan kalimat utama dari pokok pikiran. Rantai makanan di kolam yaitu lumut dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan sama kucing mati dan dimakan sama murai. Iya, terima kasih. Bagus ya. Itu contoh kalimat utama dari pokok pikiran rantai makanan pada ekosistem kolam. Gitu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bapak menampilkan hasil kerja kamu yang lainnya. Nah, kemarin di LKPD Bapak juga sudah membagikan ya, ada puzzle ya, ada puzzle. Nah, ini di sini ada punya Gavin. Nah, coba Bapak minta Gavin nih, bacakan Gavin. Ini LKPD punya Gavin. Coba Gavin. Coba dibacakan Gavin. Ada nggak? Produsen dimakan konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 mati kemudian membusuk. Pengurai oleh pengurai. Busuk oleh pengurai sebagai pupuk bagi produsen. Bagus ya. Terima kasih Gavin. Sekarang punya Haidar nih. Haidar juga sudah mengirim kemarin. Nah, ini contoh hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Coba Haidar, bacakan Haidar. Ya, Pak. Produsen makan konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Terus? Konsumen 2 mati kemudian membusuk. Ada pengurai sebagai pupuk bagi produsen. Oke, coba Bapak tanya nih ke Haidar. Di sini
ada hubungan tidak, nyambung tidak antara produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke pengurai, nyambung tidak Haidar? Nyambung, Pak. Nyambung ya, bahkan kembali lagi ke produsen gitu, karena ini namanya siklus. Siklus itu adalah perputaran hidup pada rantai makanan. Nah, di sini ada perpindahan energi. Nah, ya. Di sini ada perpindahan energi dari produsen berpindah ke konsumen 1 energinya, dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2. Contohnya misalkan tadi Fajri tadi kan makan ayam ya, makan goreng ayam. Ayam itu adalah konsumen tingkat 1. Ayam makanannya apa? Makannya dedak. Dedak itu dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan, dari padi ya, tumbuhan padi. Nah, ayam makan padi. Lalu ayamnya bisa gemuk, bisa sehat ya, disembelih, lalu dimasak, dimakan oleh Fajri. Nah, Fajri kalau sudah tua nanti akan mati, akan meninggal ya Fajri ya, akan membusuk menjadi menyatu dengan tanah gitu. Nah, nanti akan menyuburkan tanah lagi, terus seperti itu berputar. Nah, ini adalah proses perpindahan energi. Energi dari padi berpindah ke ayam, energi dari ayam berpindah ke Fajri gitu. Terus dari Fajri berpindah lagi ke pengurai, ke dalam tanah, dan menjadi energi baru bagi produsen gitu ya. Itulah urutan dalam rantai makanan. Di sana ada hubungan antara komponen-komponen di dalam rantai makanan tersebut. Baik, itu diskusi kita tentang pokok pikiran ya. Kita sudah bisa menentukan pokok pikiran dari bacaan dari teks non-fiksi. Selanjutnya, diskusi berikutnya, kita lihat bahan tayangnya. Pada diskusi yang kedua ini adalah kita menganalisis hubungan antar komponen rantai makanan dengan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu menjelaskan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, Bapak akan menampilkan lagi LKPD kamu, hasil kerja kamu. Ya, hasil kerja kamu dari LKPD. Coba perhatikan. Coba Bapak minta Sipa bacakan Sipa urutan rantai makanan ini. Silakan Sipa. Sayuran dimakan ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh kucing, kucing dimakan oleh bakteri. Iya, kucingnya mati ya. Kucingnya mati, membusuk, dimakan oleh pengurai atau bakteri. Coba Sipa jelaskan. Ulat di sana sebagai apa statusnya Sipa? Perannya ulat sebagai apa? Konsumen 1. Konsumen 1. Kalau produsennya apa Sipa? Sayuran. Nah, lalu di sana ada burung. Burung sebagai konsumen berapa? Kedua ya. Nah, kemudian ada kucing. Kucing sebagai apa kucing? Konsumen ketiga. Konsumen tingkat 3 ya. Lalu terakhir ada pengurai. Nah, sekarang Bapak tanya lagi sih Pak ya. Ulat ini termasuk hewan apa? Termasuk golongan hewan apa coba sih Pak? Ulat ini termasuk hewan golongan apa? Ada herbivora, ada omnivora, ada karnivora. Omnivora. Omnivora? Omnivora itu apa? Pemakan? Daging. Hah? Betul nggak? Omnivora itu pemakan daging. Ayo. Apa coba? Yang benar apa? Haidar? Pemakan segala ya. Pemakan segala. Makan tumbuhan, makan daging juga. Itu namanya omnivora. Nah, ulat ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi disebutnya apa? Karnivor.
Karnivora mah pemakan daging. Herbivora. Herbivora ya. Nah, hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora ya. Nah, sekarang kucing. Kucing ini sebagai hewan apa nih? Golongan hewan apa? Karnivora ya, karena kucing makan hewan lain, makan daging gitu ya. Walaupun ada beberapa kucing yang kadang-kadang ada ya makan apa? Makan selain daging gitu ya. Tapi kebanyakan kucing itu karena punya taring, dia adalah secara alami pemakan daging gitu. Nah, jadi kucing ini termasuk karnivora gitu ya. Oke, nah dengan begitu kita bisa tahu tuh ada hubungan antara komponen rantai makanan dengan istilahnya golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini punya Gavin nih. Kalau Gavin menggambarkan hampir sama ya, daun dimakan ulat, dimakan ayam, kemudian ayam dimakan manusia, lalu manusia dikubur nih mati. Nah, ini juga menunjukkan ada hubungan bahwa di sini ayam itu memakan ulat. Ayam sebagai omnivora. Nah, jadi omnivora itu bisa sebagai konsumen 1, bisa juga sebagai konsumen tingkat 2 ya. Itu. Nah, kalau karnivora itu pasti minimal di konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat pertama ini bisa herbivora, bisa juga omnivora, gitu ya. Oke, itu diskusi kita tentang rantai makanan. Setelah kita mendiskusikan tentang rantai makanan dan kita tahu hubungannya antara komponen dari rantai makanan dengan penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang kita lanjutkan, Bapak kembali tampilkan nih bahan tayang kita. Nah, setelah kita mendiskusikan dua hal tadi, nah tadi kan kita sudah diskusikan nih tentang pokok pikiran bacaan non-fiksi dan menganalisis hubungan antar komponen rantai makanan. Kemudian dari hasil diskusi tadi, silahkan ada tidak yang mau bertanya? Sipa, Bapak tanya, sudah paham belum dari materi yang kita pelajari? Mudah. Kira-kira mudah tidak menentukan pokok pikiran, Sipa? Mudah. Mudah ya. Caranya mudah. Tadi sudah disampaikan, caranya adalah dengan mencari kalimat utamanya ya. Kita cari kalimat utamanya. Kemudian sekarang Bapak tanya ke yang lain nih. Fajri mungkin. Fajri, paham tidak dengan materi yang tadi Bapak sampaikan? Paham, Pak. Paham ya? Tadi kita sudah diskusikan. Oke. Sekarang satu lagi nih, Bapak tanya ke Haidar. Haidar, paham tidak? Ada pertanyaan tidak? Silahkan Haidar. Ayo, jangan ragu-ragu. Tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekarang Bapak tes nih ya. Bapak tes kamu, Bapak tantang kamu untuk membuat kesimpulan. Nah, kalau memang kamu sudah paham, tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak tantang kamu nih, ya. Bapak tantang kamu buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Coba, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Silakan. Yang mau menyampaikan kesimpulan. Pertama, kesimpulan tentang pokok pikiran. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Silakan, Siva, mungkin. Oh iya. Menentukan pokok pikiran. Iya. Berarti memahami secara utuh inti suatu paragraf.
Oke, itu kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama ya. Menurut Sipa, menentukan pokok pikiran itu berarti memahami secara utuh dari suatu paragraf. Ya, terima kasih Sipa atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang lain silakan. Itu tentang pokok pikiran. Sekarang kesimpulan dari rantai makanan coba. Hubungan antar komponen dalam rantai makanan. Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Dalam rantai makanan terjadi proses perpindahan energi dari satu komponen ke komponen lain. Nah, silakan kamu boleh catat nih kesimpulannya ya, supaya kamu tidak lupa. Silakan dicatat. Nah, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, tadi Sipa sudah menyampaikan tuh yang pertama ya, bahwa menentukan pokok pikiran itu berarti memahami secara utuh inti suatu paragraf ya, itu. Lalu kesimpulan yang kedua, silahkan kamu catat nih ya, tentang ciri-ciri pokok pikiran, yaitu yang pertama, pokok pikiran itu bersifat umum ya. Ciri yang pertama, pokok pikiran itu bersifat umum. Lalu yang kedua dijelaskan oleh kalimat lain ya. Karena bersifat umum maka perlu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Lalu yang ketiga, pokok pikiran ini merupakan kesimpulan dari suatu paragraf. Biasanya diawali dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau maka dari itu. Nah, itu adalah ciri dari pokok pikiran, ciri dari kalimat utama. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga nih, kita bisa menyimpulkan ternyata bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan ya, yang membentuk rangkaian lurus, sederhana dan tidak bercabang. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada kegiatan belajar pagi hari ini. Selanjutnya kita evaluasi ya, kita lakukan evaluasi. Ya, apa jawabannya nih? Yang pertama nih. 3. Apa jawabannya? 3. 3. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Konsumen tingkat 1 pada rantai makanan tersebut Ora ya. Ya. Ayo, apa ini jawabannya? Ayo, selanjutnya nomor 4. Apa nih jawabannya? Karnivora. Oke. Selanjutnya Yang ketiga. 3. 3. Oke. Yang keenam, apa nih jawabannya nih? Ayo. 3. Ketiga. 3. Ya. Tiga ya. Berikutnya. Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Hah? Yang mana? Yang pertama. Ini yang pertama. Yakin yang pertama? Iya. Oke. Tuh, nomor 8.
Dua. Oke. Dua. Selanjutnya nomor 9. Tuh. Oke. Satu lagi. Ini. Yang kedua. Hah? Hijau. Oke. Benar ya. Nah, peringkat 1 selesai. Oke, ya. Sudah selesai kuisisnya. Nanti kamu bisa main sendiri ya. Ya, ini tadi ya, evaluasi sudah. Sekarang untuk selanjutnya kamu bisa akses ya situs belajar kelas 5 KM2. Silakan, di sana ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada LKPD yang bisa kamu isi sebagai perangkat pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya, jika ada yang belum bisa mencapai nilai 80 ya, Bapak anjurkan diulangi lagi permainan kuisisnya. Lalu kamu lakukan refleksi ya, refleksi diri, refleksi jurnal belajar, umpan balik dari orang tuanya diisi. Ini sebagai bentuk refleksi diri kita dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Kamu isi nama, kemudian kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini merupakan jurnal belajar. Nah, jurnal belajar ini kamu isi kalau bisa malam hari ya, sebelum kamu tidur diisi dulu, supaya apa yang sudah kamu pelajari selama seharian bisa direview dengan baik, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Nah, ini setelah itu kamu klik tombol kirim. Ini untuk selanjutnya, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Sudah belajar, kita berdoa. Doa mulai. Baik, anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak dicukupkan sekian dan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.